Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Duartanti dari kelas 12A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang PPT yang sudah saya buat mengenai materi gelombang elektromagnetik. Baik, yang pertama ada spektrum elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik pertama kali dijelaskan oleh James Clerk Maxwell yang menyatakan bahwa perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet dan sebaliknya. Interaksi kedua medan tersebut menghasilkan gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa medium, termasuk di ruang vakum. Gelombang elektromagnetik memiliki sifat bahwa medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus, serta tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Gelombang ini bersifat transversal dan memiliki kecepatan rambat yang sama dengan kecepatan cahaya di ruang hampa, yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Selanjutnya, kecepatan rambat gelombang elektromagnetik di ruang vakum dinyatakan dengan rumus C sama dengan 1 per akar mu 0 dikali dengan epsilon. Dengan catatan, C sama dengan kecepatan cahaya di ruang hampa, mu 0 sama dengan permeabilitas magnetik vakum, dan epsilon 0 adalah permitivitas listrik vakum. Hubungan antara kecepatan rambat, frekuensi, dan panjang gelombang dirumuskan sebagai C sama dengan F dikali lambda. Dengan catatan, C sama dengan kecepatan rambat gelombang, kemudian F adalah frekuensi, dan lambda adalah panjang gelombang. Spektrum gelombang elektromagnetik merupakan susunan gelombang berdasarkan frekuensi atau panjang gelombangnya. Urutan spektrum dari frekuensi terendah hingga tertinggi adalah: yang pertama, pada gambar terlihat dari frekuensi terendah ada gelombang radio, kemudian ada gelombang mikro, selanjutnya ada sinar inframerah, kemudian ada cahaya tampak, lalu ada sinar ultraviolet atau UV, kemudian ada sinar X atau X-ray, dan yang terakhir ada sinar gamma. Nah, karakteristik gelombang elektromagnetik. Tadi yang pertama, disebutkan bahwa gelombang elektromagnetik bersifat transversal. Gelombang elektromagnetik disebut transversal karena arah getaran medan listrik dan medan magnet tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Artinya, gelombang bergerak ke depan, tetapi getarannya naik turun atau ke samping, bukan searah rambatnya. Kemudian, dapat merambat di ruang hampa. Gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium untuk merambat. Oleh karena itu, gelombang ini dapat merambat di ruang hampa. Contohnya, cahaya matahari yang sampai ke bumi. Kemudian, ada arah rambat tegak lurus terhadap medan listrik dan magnet. Arah rambat gelombang elektromagnetik tegak lurus terhadap medan listrik dan medan magnet. Dengan demikian, ketiganya membentuk sudut 90 derajat satu sama lain. Lalu, ada sumber radiasi elektromagnetik. Sumber radiasi elektromagnetik terbagi menjadi sumber alami dan sumber buatan. Sumber alami berasal dari alam, seperti matahari, bintang, sinar kosmik, dan radioaktivitas alami bumi. Sumber buatan dihasilkan dari aktivitas manusia, seperti peralatan medis, jaringan listrik, rangkaian elektronik, dan teknologi komunikasi. Gelombang elektromagnetik membawa energi yang dapat diukur melalui intensitas gelombang yang bergantung pada besar medan listrik dan medan magnetnya. Di sini ada gambar contoh dari sumber alami dan sumber buatan. Di sini contohnya sumber alami adalah cahaya matahari, kemudian yang sumber buatan adalah alat medis. Pemanfaatan radiasi gelombang elektromagnetik. Radiasi gelombang elektromagnetik dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Gelombang radio digunakan untuk komunikasi, sedangkan gelombang mikro dimanfaatkan pada radar dan alat pemanas makanan. Nah, pada gambar ini adalah contoh dari pemanfaatan alat pemanas makanan, yaitu namanya microwave. Kemudian, sinar inframerah digunakan pada remote control dan pengukur suhu tubuh. Sementara, cahaya tampak memungkinkan penglihatan dan dimanfaatkan dalam teknologi laser. Sinar ultraviolet digunakan untuk sterilisasi dan pendeteksi keaslian uang, sinar X untuk pemeriksaan medis dan industri, serta sinar gamma untuk terapi kanker, sterilisasi
alat medis, dan pengawetan makanan. Selanjutnya ada bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Paparan radiasi gelombang elektromagnetik yang berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Radiasi non-Peigion dapat menyebabkan gangguan seperti sakit kepala, gangguan tidur, dan kelelahan mata. Kemudian ada radiasi Peigion, memiliki energi lebih besar sehingga dapat merusak sel tubuh, meningkatkan resiko kanker, dan menyebabkan mutasi genetik. Oleh karena itu, penggunaan radiasi gelombang elektromagnetik harus dilakukan secara bijak dan terkontrol. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.